Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dalam program pelesiran umrah bersama Holiday Angkasa Wisata. Pemirsa, pada episode kali ini kami akan mengajak Anda menyaksikan perjalanan istimewa 434 jemaah umroh dalam keberangkatan melalui charter satu pesawat menuju Tanah Suci. Sebuah perjalanan penuh harapan dan doa ketika ratusan jemaah bersiap meninggalkan tanah air untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah umroh serta menapaki perjalanan spiritual yang penuh makna. Mulai dari persiapan keberangkatan, prosesi pelepasan, hingga perjalanan menuju Tanah Suci. Semuanya akan kami hadirkan secara lengkap dan eksklusif hanya dalam pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Saya Hania Sabita akan menemani perjalanan Anda. Selamat menyaksikan. Pemirsa PAL TV, program pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata kembali menemani keluarga Anda. Pada keberangkatan Kamis 9 Juli 2026 di musim 1448 Hijriah ini, sebanyak 434 jemaah Holiday Angkasa Wisata pergi umroh berasa haji selama 13 hari, tanpa memadati area keberangkatan Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Jemaah penuh antusias dan rasa haru bersiap menunaikan ibadah suci. Seluruh jemaah Holiday Angkasa Wisata akan terbang direct atau langsung dari Palembang menuju Jeddah, Saudi Arabia. Pelepasan jemaah dilakukan langsung oleh CEO Holiday Angkasa Wisata Bapak Deddy Suparman yang turut memberikan pembekalan serta doa agar seluruh perjalanan berjalan lancar dan mabrur. Penerbangan ditempuh selama kurang lebih 10 jam. Jemaah bertolak dari Palembang pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan mendarat dengan selamat di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada pukul 19 waktu setempat. Rasa lelah selama penerbangan terbayar tuntas begitu kaki melangkah di Tanah Suci. Tanpa mengulur waktu, setelah menyelesaikan proses imigrasi dan pengambilan bagasi, rombongan langsung melanjutkan perjalanan menuju kota suci Madinah Munawwaroh dengan menempuh waktu kurang lebih 6 jam perjalanan. Setibanya di Madinah, jemaah disambut hangat di Hotel Hyatt Plaza. Penyambutan spesial ini telah dipersiapkan oleh CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Deddy Suparman, guna memastikan kenyamanan seluruh tamu Allah dan selanjutnya jemaah segera beristirahat, memulihkan stamina sebelum memulai rangkaian ibadah di Kota Nabawi. Para jemaah umroh wanita dikumpulkan terlebih dahulu di lobi Hotel Hyatt Plaza sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Jemaah wanita berangkat pada pagi hari untuk melaksanakan ziarah dan beribadah ke Raudhah Taman Syurga di dalam Masjid Nabawi. Memasuki sore hari, giliran para jemaah laki-laki yang dikumpulkan dan bersiap dari lobi hotel untuk melaksanakan ziarah dan ibadah ke Raudhah. Dengan tertib dan dipenuhi rasa khusyuk, para jemaah memanjatkan doa-doa terbaik serta menyampaikan salam dan sholawat rindu di makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat. Agenda dilanjutkan dengan ziarah luar kota Madinah. Destinasi pertama adalah kebun kurma. Jemaah Holiday Angkasa Wisata terlihat sangat antusias menyaksikan langsung pohon-pohon kurma yang rindang serta menikmati kurma dan berbelanja bermacam-macam jenis kurma khas Tanah Suci untuk menjadi oleh-oleh keluarga di rumah. Perjalanan berlanjut menuju Masjid Quba, masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Jemaah melaksanakan sholat sunnah untuk meraih keutamaan pahala setara dengan pahala umroh. Setelah dari Masjid Quba, rombongan jemaah bergerak menuju Jabal Uhud. Di kaki bukit yang bersejarah ini, para jemaah kembali mengenang napak tilas Perang Uhud, pertempuran dahsyat yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam melawan kaum kafir Quraisy. Usai melengkapi rangkaian ziarah luar yang syarat akan sejarah Islam, para jemaah kembali ke Hotel Hyatt Plaza untuk beristirahat sejenak dan bersiap melanjutkan agenda ibadah mandiri lainnya di Masjid Nabawi.
Pemirsa, kembali di program Pelesiran Umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Setelah menyaksikan berbagai persiapan dan momen keberangkatan 434 jemaah umroh dalam penerbangan charter satu pesawat, kini perjalanan kita lanjutkan dengan kisah dan pengalaman para jemaah dalam menapaki perjalanan menuju Tanah Suci. Lalu seperti apa suasana keberangkatan dan perjalanan para jemaah, serta bagaimana harapan dan doa yang mereka panjatkan dalam perjalanan spiritual ini? Berikut perjalanan selengkapnya. Memasuki agenda perjalanan ibadah selanjutnya di kota suci Madinah, para jemaah diajak untuk melakukan ziarah dalam di sekitaran pelataran Masjid Nabawi. Didampingi oleh mutawif dan tour leader berpengalaman, jemaah mengunjungi beberapa bangunan masjid bersejarah seperti Masjid Al-Ghamamah, Di pagi hari ini kita sedang melaksanakan ziarah sekitaran Masjid Nabawi, yang mana kita akan mengunjungi beberapa tempat yang bersejarah yang berada di sekitaran daripada Masjid Nabawi. Yang pertama kita akan mengunjungi Masjid Al-Ghamamah, kemudian kita menuju ke Hadiqah Sakifah, dan terakhir kita berziarah ke pemakaman Baqi Al-Gharqad, makam daripada para istri-istri Nabi, keluarga Nabi, dan 10.000 sahabat Nabi yang dimakamkan dekat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami mengucapkan alhamdulillah karena selama kami di sini pelayanan dari Polri Angkasa cukup memuaskan dan kami tidak merasa dirugikan ataupun merasa kekurangan, sehingga kami sangat berbahagia dengan dibimbingnya oleh Holiday Angkasa Wisata, Masjid Abu Bakar, serta Masjid Ali. Di setiap titik persinggahan, mutawif dengan penuh ketelatenan menceritakan sejarah panjang dan makna di balik masjid-masjid bersejarah yang berada di sekitaran Masjid Nabawi tersebut. Pengetahuan sejarah ini semakin menambah kekhusyukan dan rasa cinta jemaah kepada napak tilas perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan juga berterima kasih kepada Bapak Dedi sebagai CEO yang mana telah memberikan pelayanan eksklusif buat kami selaku jamaah, sampai dengan muthayyib yang telah membimbing kami sehingga kami bisa melaksanakan ibadah terutama di Madinah ini dengan sangat menyenangkan sekali. Yang dari belakang itu agar tidak tercecer, langsung pegang ininya. Charter satu pesawat sedang melaksanakan kegiatan manasik umroh untuk kemantapan. Insya Allah besok tanggal 14 Juli 2026 akan melaksanakan umroh ke Mekah Al-Mukarramah. Kami difasilitasi, dijelaskan, kemudian saat sampai di Madinah semuanya diatur oleh leader dengan baik, kemudian Muntok menjelaskan semua dengan baik dan jelas selama saya ada di Madinah. Kemudian makanan, alhamdulillah makanan di sini sangat baik, enak selalu saya bilang, tidak seperti apa yang kami bayangkan sebelumnya. Tak terasa masuki hari ke-6 di kota Madinah Munawwaroh. Suasana penuh haru dan tekad menyelimuti seluruh jemaah Holiday Angkasa Wisata. Para jemaah telah mengenakan pakaian ihram dan bersiap melanjutkan perjalanan menuju kota suci Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah umroh yang pertama. Alhamdulillah hari ini seluruh jemaah akan bertolak menuju ke Mekah, di mana nanti kita akan melaksanakan pelaksanaan ibadah umroh yang pertama. Perjalanan dari Madinah menuju Mekah menempuh waktu kurang lebih 6 jam menggunakan bus yang nyaman. Di tengah perjalanan, rombongan jemaah singgah terlebih dahulu di Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali atau dikenal juga sebagai Masjid Dhul Hulaifah adalah salah satu lokasi paling bersejarah dan penting dalam rangkaian ibadah umroh maupun haji. Masjid ini terletak di wilayah Dhul Hulaifah, sekitar 11 km di sebelah barat daya Masjid Nabawi, Madinah. Disinilah para jemaah melaksanakan sholat sunnah ihram serta mengambil mikot dan mengumandangkan lafaz niat umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi
Gema talbiyah terus mengumandang sepanjang perjalanan hingga akhirnya rombongan jemaah tiba di kota suci Mekah. Disambut hangat saat tiba di Hotel Zuar Al Bait. Penyambutan fasilitas yang nyaman ini merupakan wujud pelayanan terbaik yang telah dipersiapkan oleh CEO Lidang Jasa Wisata Bapak Dedi Suparman. Setibanya di hotel, para jemaah diberikan waktu untuk beristirahat sejenak, memulihkan tenaga. Setelah kondisi fisik kembali segar, seluruh jemaah dikumpulkan di lobi hotel untuk bersiap menuju Masjidil Haram melaksanakan rangkaian ibadah umroh pertama dengan panduan penuh dari para mutawif. Langkah kaki pertama jemaah memasuki pelataran Masjidil Haram disambut haru dan bahagia. Dipimpin oleh para mutawif, jemaah menjalankan prosesi umroh pertama yang diawali dengan tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari arah Hajar Aswad dan berakhir kembali di titik yang sama. Tawaf dilakukan dengan menempatkan Ka'bah di sebelah kiri sambil memperbanyak zikir, doa, dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 7 putaran, jemaah mengikuti bacaan dan doa yang dipandu oleh mutawif. Mutawif akan membimbing jemaah dalam membaca doa sesuai dengan kondisi dan rangkaian tawaf, sehingga jemaah dapat lebih tenang dan fokus dalam beribadah. Usai menyelesaikan tawaf, jemaah melanjutkan dengan sholat sunnah 2 rakaat. Rangkaian ibadah berlanjut ke area Sya'i. Dengan penuh semangat dan kekhusyukan, jemaah berjalan serta berlari-lari kecil melintasi Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Sebagai penutup dari rangkaian ibadah umroh pertama ini, para jemaah melakukan prosesi tahalul atau memotong sebagian rambut sebagai tanda telah sempurnanya ibadah umroh mereka. Setelah seluruh rangkaian ibadah umroh pertama tuntas dilaksanakan dengan lancar dan khusyuk, para jemaah kembali ke Hotel Zuar Al Bait untuk beristirahat serta melanjutkan ibadah-ibadah mandiri lainnya di Masjidil Haram. Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Pelesiran Umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Tak terasa kita telah sampai di segmen terakhir setelah mengikuti perjalanan 434 jemaah dalam keberangkatan charter 1 pesawat menuju Tanah Suci. Kini saatnya kita menyimak lebih dekat berbagai momen dan cerita penuh makna yang mewarnai perjalanan ibadah para jemaah. Semoga perjalanan ini menjadi pengalaman penuh keberkahan serta membawa kebahagiaan dan kenangan indah bagi seluruh jemaah. Mari kita saksikan bersama. Hari berikutnya di kota suci Mekah Al-Mukarramah, agenda perjalanan berlanjut dengan ziarah Napatilah secara Islam. Jemaah Lidang Jasa Wisata diajak mengunjungi tempat-tempat bersejarah, dimulai dari Jabal Sur, lalu menuju Jabal Rahmah, bukit bersejarah, tempat dipertemukannya kembali Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Kita harapkan semua jamaah tetap semangat ya, insya Allah tetap semangat dan ibadahnya umroh yang mabrur dan mabrur, amin. Alhamdulillah pelayanannya bagus, nggak ada sedikit pun kekurangan. Perjalanan dilanjutkan melintasi kawasan Padang Arafah, Musdalifah, Mina hingga melihat keagungan Jabal Nur. Usai mengelilingi lokasi-lokasi bersejarah tersebut, para jemaah menuju ke Jirana untuk mengambil mikot. Di Masjid Jirana, jemaah berniat ihram untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Dengan semangat dan kekhusyukan yang tak surut, rangkaian umroh kedua pun kembali dijalankan dengan lancar oleh seluruh rombongan.
Kebahagiaan jemaah tidak berhenti di situ saja. Istimewanya bagi jemaah umroh paket 13 hari, mereka mendapatkan fasilitas ziarah gratis ke kota Taif. Perjalanan dari kota Mekah menuju kota Taif menempuh waktu kurang lebih 2 jam. Antusias jemaah semakin terlihat saat rombongan wahana kereta gantung khas kota Taif menikmati pemandangan alam dari ketinggian. Memasuki waktu makan siang, keceriaan dan rasa kekeluargaan semakin terasa hangat. Seluruh jemaah berkumpul dan menikmati hidangan khas nasi mandi yang disajikan dalam porsi nampan besar secara bersama-sama. Seluruh jemaah tambah sangat bahagia dan bersyukur atas bonus fasilitas ini. Sajian kuliner khas Timur Tengah yang lezat dan gurih ini semakin melengkapi kebahagiaan para jemaah dalam menikmati momen kebersamaan di kota Taif sebelum melanjutkan perjalanan ke ziarah berikutnya. Melengkapi agenda di kota Taif, para jemaah berkesempatan berkunjung ke pabrik pembuatan parfum ternama. Di sini, jemaah dapat melihat langsung dari dekat proses pengolahan bunga mawar khas Taif menjadi wangian dan parfum berkualitas tinggi yang mendunia, sekaligus membeli buah tangan untuk keluarga tercinta. Tak terasa perjalanan ibadah sampai pada hari ke-12. Sebelum melangkahkan kaki meninggalkan tanah haram, para jemaah melaksanakan tawaf wada sebagai wujud penghormatan dan tanda perpisahan dengan Ka'bah yang mulia. Air mata keharuan mewarnai putaran demi putaran tawaf. Usai menuntaskan tawaf wada, para jemaah melaksanakan sholat sunnah dan memanjatkan doa-doa terakhir di depan Ka'bah. Tangis haru tak terbendung menyelimuti momen perpisahan ini. Seluruh jemaah saling berpelukan dan bersalaman, meminta maaf satu sama lain atas segala salah dan khilaf selama menjalani perjalanan suci bersama. Suasana kekeluargaan yang begitu erat dan ikatan kebersamaan yang terjalin selama di tanah suci menjadi kenangan yang tak pernah terlupakan. Jemaah bersiap menuju Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah untuk bertolak kembali ke tanah air. Penerbangan direct atau langsung dari Jeddah menuju Palembang ini menempuh waktu perjalanan kurang lebih 10 jam. Pesawat bertolak dari Jeddah pada pukul 1:30 pagi waktu Arab Saudi dan mendarat dengan selamat di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II Palembang pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Isak tangis haru dan peluk hangat dari keluarga tercinta menyambut kedatangan jemaah yang telah kembali dari perjalanan suci. Seluruh jemaah holiday Casa Wisata tiba dengan selamat, membawa sejuta kenangan indah dan harapan menjadi umroh yang mabrur dan mabrur.